Karena begini, tantangan terbesar dari Pak Jokowi setelah tak jadi presiden itu satu. Apakah Pak Jokowi itu bisa besar dan hebat tanpa PDIP? Kan itu tantangan yang terbuka. Artinya apa? Kalau Pak Jokowi bergabung dengan Gerindra, partai yang sudah established, punya presiden, atau bergabung dengan Golkar, partai yang sudah cukup lama, 60 tahun, partai pemenang pileg kedua hari ini, ya nggak kelihatan Pak Jokowi itu powerful, bisa bikin partai dan kemudian kompetitif dengan partai-partai yang lain. Satu-satunya uji coba di mana Pak Jokowi itu punya kekuatan politik, bikin partai yang baru, bisa tidak bersaing dengan partai-partai yang ada. Itu dilakukan oleh SBY, dilakukan oleh Prabowo Subianto dari nol besar. Ibarat Cristiano Ronaldo pindah Al Nassr gitu. Betul. Artinya apa? Kalau Pak Jokowi gabung Gerindra dan posisi Pak Jokowi tetap penting dan kuat, ya orang nggak surprise dong. Lawan Gerindra tanpa Pak Jokowi Partai juga udah kuat gede. kok. Loh Golkar tanpa Pak Jokowi misalnya tetap kuat kok. Jadi Pak Jokowi itu harus menyentuh barang baru, namanya partai politik baru, dan itu tunjukkan bahwa partai barunya Pak Jokowi itu setara dengan PDIP dan bahkan bisa mengalahkan PDIP. Selamat datang kembali di channel Yas Report, channel seputar berita terkini, terupdate, serta informatif. Pada beberapa menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan menyajikan seputar berita terkini, yakni setelah pemecatannya Bapak Joko Widodo dari Partai PDIP, yang dimana terdapat video yang menyatakan bahwa dari analisis Bapak Adi Praitno, yang dimana Jokowi bisa bikin partai baru. Begini analisisnya. Setelah dipecat dari PDIP, banyak yang bertanya-tanya apa langkah Bapak Joko Widodo selanjutnya. Menurut saya, Jokowi punya segalanya untuk membuat partai baru. Modal politiknya besar, jaringannya luas, serta memiliki pengaruh yang masih sangat kuat. Kalau Bapak Jokowi benar-benar ingin membuktikan dirinya tanpa PDIP, membentuk partai baru bisa jadi pilihan yang strategis. Ini bukan sekedar spekulasi, ini peluang nyata untuk menunjukkan kekuatannya di kancah politik. Apakah ini akan terjadi? Kita lihat saja ke depan. Tapi satu hal yang pasti, yakni Bapak Jokowi punya kapasitas untuk menggerakkan massa dan membangun kekuatan baru. Kita hanya tinggal menunggu waktunya saja. Kalau kita membaca langgam politik di Indonesia, Pak Jokowi ini kan punya segala-galanya untuk bikin partai politik baru. Tantangan terbesar dari Pak Jokowi setelah tak jadi presiden itu satu. Apakah Pak Jokowi itu bisa besar dan hebat tanpa PDIP? Satu-satunya uji coba di mana Pak Jokowi itu punya kekuatan politik, bikin partai yang baru, bisa tidak bersaing dengan partai-partai yang ada. Pak Jokowi itu harus menyentuh barang baru, namanya partai politik baru, dan itu tunjukkan bahwa partai barunya Pak Jokowi itu setara dengan PDIP, dan bahkan bisa mengalahkan PDIP. Nunggu waktu yang pas, menunggu kebisingan-kebisingan ini berlalu. Karena sepertinya yang dihitung betul kalau Pak Jokowi itu bikin partai baru, ini nggak gampang. Ada kecenderungan partai politik baru itu nggak lolos ke parlemen. Kalau nggak lolos ke parlemen, malu. Malu. Jadi bikin partai politik baru itu jalan yang dilalui cukup berliku dan mendaki. Terutama untuk lolos ke parlemen. Cocok nggak? Adapun pendapat dari Agung Baskoro selaku Direktur Eksekutif Trial Politika Strategis, yang dimana ia melihat situasi ini sebagai momentum yang tepat bagi Bapak Joko Widodo untuk membentuk sebuah partai baru. Menurutnya, dengan basis politik yang kuat dan dukungan dari keluarga yang menduduki posisi penting seperti putranya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dan menantunya Bobi Nasution sebagai calon gubernur Sumatera Utara, Jokowi memiliki modal yang cukup untuk mendirikan partai yang baru. Jadi, apakah Bapak Jokowi benar-benar akan membentuk partai baru dengan modal politik yang kuat, jaringan yang luas, serta dukungan dari keluarga serta relawan? Hal itu tentu bukanlah hal yang mustahil. Namun perlu diingat bahwasanya membangun partai dari nol tentu bukanlah perkara yang mudah. Bapak Jokowi juga punya opsi untuk bergabung dengan partai yang sudah bangun. Bagaimanapun, langkah politik Bapak Jokowi ke depannya pasti akan menarik untuk terus kita ikuti. Apakah ini awal dari babak baru dalam karir politiknya? Kita lihat saja nanti. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk dapat update terbaru seputar isu-isu politik tanah air. Sampai jumpa di video berikutnya.